Hai anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Cahyono di Ritmik Art Studio. Kali ini saya akan memberikan materi atau pemaparan tentang batik. Batik adalah sebuah warisan budaya bangsa yang harus kita lestarikan. Kemudian kita masuk ke pengertian batik. Apa sih batik itu? Kalian pasti sudah pernah melihat, sudah pernah memakai, bahkan di rumah ada yang orang tuanya atau saudaranya sebagai pengusaha batik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian batik, alat dan bahan batik, teknik batik, serta nanti ada beberapa filosofi tentang batik klasik yang ada di Yogyakarta. Salah satu kekayaan atau keunikan budaya di Indonesia. Batik adalah gambar atau lukisan yang dibuat pada kain dengan menggunakan malam. Alatnya berupa canting serta pewarnaannya dengan sistem tutup celup. Jadi gambar, kita menggambar di atas kain, kemudian ditebalkan atau diulangi lagi dengan menggunakan malam, dan alat yang kita pakai yaitu canting, serta kita warna dengan sistemnya tutup celup. Kita celupkan dulu ke dalam warna, kemudian kita tutup lagi, kemudian kita batik, lalu kita warna lagi. Nah, itu adalah sebuah batik. Jadi gambar atau lukisan yang dibuat pada kain dengan menggunakan malam, alat canting, serta pewarnaannya dengan sistem tutup celup. Nah, ada juga orang lain mengatakan bahwa kata batik itu berasal dari kata ambo atau ombo yang artinya kain yang lebar. Ombo dalam bahasa Jawa kain yang lebar, yang besar. Kemudian tiknya itu berasal dari kata titik. Jadi batik itu ada gambarnya dengan kain yang besar, kemudian isinya gambar itu titik-titik. Nah, pada zaman dulu itu disebut ambatik, bukan batik saja tapi ambatik, yang berarti kain yang besar, yang luas, ada beberapa gambar dengan unsur titik-titik. Kemudian kita masuk ke sejarah batik. Kata batik berasal dari bahasa Jawa yang berarti adalah menulis. Teknik batik sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Meskipun batik berasal dari bahasa Jawa, lahirnya batik di Jawa sendiri tidak tercantum dengan jelas. Kapan tanggalnya, tahunnya berapa, dan itu lahirnya pertama kali di daerah mana itu tidak ada kejelasan sampai sekarang. Nah, UNESCO telah menetapkan batik yang ada di Indonesia sebagai warisan kemanusiaan terhadap budaya lisan pada tanggal 2 Oktober 2009. Jadi setiap tanggal 2 Oktober itu kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Batik yang terkenal di dunia adalah batik yang berasal dari negara Indonesia. Nah, konon pertama kali batik dibawa ke dunia luar atau di dunia internasional itu oleh Presiden Soeharto. Waktu itu ada rapat atau kongres PBB, kemudian beliau memakai kain batik dengan pakaian batik khas Indonesia, dan akhirnya dari beberapa negara itu tertarik dan menanyakan itu batik dari mana, kemudian prosesnya gimana, cara membuatnya seperti apa. Nah, akhirnya dari situ batik mulai dikenal di kalangan dunia internasional, dan Kota Pekalongan merupakan ikon berkembangnya batik nasional, sehingga Kota Pekalongan itu dijuluki sebagai kota batik. Nah, seiring perkembangan zaman, selain Kota Pekalongan akhirnya merambah ke Kota Solo, karena wilayah Solo dan Yogyakarta itu pusat perkembangan keraton, dan di situ awal mulanya batik itu mulai berkembang. Nah, tradisi batik awal mulanya adalah tradisi keluarga raja di zaman dahulu. Jadi Kota Solo dan Kota Jogja itu salah satu kota yang ikut melestarikan budaya batik. Pada masa itu juga batik dikerjakan hanya terbatas dalam lingkungan keraton saja, dan hasilnya pun juga
hanya dipakai oleh lingkungan keraton saja, para raja dan keluarganya. Kemudian kita masuk lagi ke macam-macam batik. Nah, di sini ada beberapa macam batik. Yang pertama yaitu batik tulis, kemudian yang kedua batik cap, dan yang ketiga yaitu batik lukis. Nah, sekarang kita masuk di pengertian batik lukis. Batik lukis adalah batik yang proses pembuatannya dengan cara ditulis atau dicanting dengan menggunakan alat canting. Jadi batik tulis itu proses pengerjaannya atau proses pembuatannya itu ditulis dengan menggunakan alat canting. Ditulis satu-satu dengan menggunakan alat canting. Kemudian selanjutnya yaitu batik cap, yaitu batik yang proses pembuatannya dengan cara dicap menggunakan alat cap atau alat cap yang terbuat dari bahan tembaga dan kuningan. Modelnya seperti stempel, cuman alatnya atau bahan yang dipakai stempel itu terbuat dari kuningan atau tembaga. Kemudian yang ketiga yaitu batik lukis, yaitu batik yang proses pembuatannya dengan cara ditulis dengan manual atau dengan canting dan kuas dengan teknik lukis itu. Nah, kemudian untuk batik printing, ada orang yang menyebut batik printing itu sebenarnya bukan batik, tapi itu kain yang bermotif batik. Karena proses pengerjaannya tidak menggunakan malam dan tidak menggunakan alat canting. Dia dengan teknik di sablon batik printing tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada alat dan bahan yang dipakai buat membatik. Yang pertama yaitu canting. Nah, ini gambar canting. Gambar canting seperti ini, ada cucuknya, kemudian ada nyamplungan dan ada gagangnya. Nah, cucuk ini dipakai untuk keluarnya malam. Kemudian nyamplungan ini dipakai untuk tampungan malam. Dan yang ini gagangnya itu dipakai buat pegangan saat kita mau menggoreskan batik tersebut. Nah, alat canting sendiri itu ada bermacam-macam. Ada yang namanya canting cecek atau canting isen. Kemudian yang kedua ada namanya canting klowong. Kemudian ada namanya canting tembokan dan ada juga yang namanya canting syarat. Nah, canting cecek atau canting isen itu fungsinya dipakai buat mengisi bidang batik. Kemudian canting klowong itu berfungsi sebagai pola dasar atau awal kita membatik. Kemudian yang ketiga yaitu canting tembokan. Canting tembokan berfungsi untuk menutup bidang yang luas. Jadi bidang-bidang yang besar, medianya yang besar itu kalau ingin diblok atau ditutup malam itu menggunakan canting tembokan. Kemudian ada namanya canting carat. Nah, canting carat itu sendiri juga ada macam-macam. Ada yang carat 2, ada yang carat 3, ada yang carat 4. Nah, fungsinya dipakai buat menggaris double, lebih dari satu garis, atau bisa dipakai juga buat mengisi dengan 5 titik, 4 titik, 3 titik dan lain sebagainya. Itu macam-macam canting. Kemudian kita masuk ke alat yang kedua yaitu gawangan. Nah, gawangan ini terbuat dari bambu ataupun bisa juga terbuat dari kayu. Nah, fungsi dari gawangan ini dipakai buat menggantungkan kain saat proses membatik. Jadi kita membatik itu kain tidak hanya ditaruh di bawah, tapi kita gantungkan agar gambar itu semuanya terlihat jelas. Itu. Nah, ini terbuat dari bambu ataupun kayu. Kemudian selanjutnya yaitu kompor dan wajan. Nah, kompor yang dipakai buat batik, wajan yang dipakai buat membatik itu ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan kompor yang dipakai buat memasak. Ukurannya ukuran mini. Jadi ini biasanya dipakai buat membatik. Ini yang ada di sini yaitu kompor dengan menggunakan bahan bakar minyak tanah. Tapi sekarang sudah menggunakan listrik, jadi lebih irit, lebih efisien dan praktis yang jelas. Cuman kendalanya kalau kompor listrik itu di saat kita pakai tiba-tiba
listriknya padam. Nah, itu kita harus mempersiapkan dengan kompor minyak tadi. Kemudian selanjutnya yaitu dinglek. Nah, dinglek ini dipakai buat apa? Dinglek ini dipakai buat duduk saat kita mau membatik atau saat kita membatik. Jadi kalau kita membatik itu tidak pas kalau kita misalnya duduk di kursi ataupun duduk langsung di lantai. Jadi kita akan lebih enak, lebih nyaman apabila kita nanti duduk di dinglek. Kemudian yang terakhir yaitu ember. Nah, ember ini dipakai buat proses pencelupan warna. Jadi nanti setelah proses membatik selesai, kemudian batik itu siap masuk proses pewarnaan. Nah, ini warna bisa dimasukkan ke dalam ember sini, kemudian nanti kain batik bisa diwarna di dalam ember tersebut. Kemudian kita masuk ke bahan batik. Yang pertama bahan yang digunakan yaitu kain. Nah, kain batik ini ada macam-macam. Ada yang namanya kain primissima, ada yang namanya kain prima, ada juga namanya kain sutra. Nah, kalau yang biasa dipakai untuk jenis kainnya yaitu kain prima dan primissima. Nah, itu biasanya dipakai seorang pembatik untuk membuat batikan. Karena apa? Karena yang pertama harganya terjangkau, yang kedua penyerapan warnanya itu juga bagus. Nah, apa sih yang membedakan antara kain prima dan primissima? Yang jelas kualitas. Kalau kualitas bagus, kain katun itu kain namanya primissima. Tapi kalau kualitas standar yang biasa-biasa saja itu namanya kain prima. Nah, yang membedakan yaitu tingkat kerapatan benangnya dan tingkat kehalusan benang yang ada di kain tersebut. Kalau kain primissima itu tingkat kerapatannya benang lebih padat dan benangnya pun juga lebih halus yang dipakai buat bikin kain atau memintal tersebut. Kalau kain prima itu masih standar, jadi ukuran normal, untuk tingkat kerapatannya juga nggak begitu rapat, kemudian benang yang dipakai pun juga ukurannya sedang, jadi tidak begitu halus. Itu. Kemudian ada juga namanya kain sutra. Yang sutra itu ulat sutra yang dipintal dijadikan sebuah benang kemudian ditenun jadi kain gitu. Nah, itu harganya mahal dan biasanya dipakai untuk batik-batikan yang halus. Biasanya dipakai untuk batikan yang halus. Mulai dari bahan bakunya saja sudah mahal, kemudian untuk hasil akhir nanti setelah dibatik pasti harganya juga lebih mahal. Kemudian selanjutnya yaitu malam. Nah, malam itu bentuknya seperti gula Jawa, cuman agak terang sedikit. Tuh ada juga yang agak gelap. Nah, malam sendiri pun juga dibagi bermacam-macam. Ada yang namanya malam klowok, ada yang namanya malam buat nembok atau tembokan, ada namanya malam kelanceng. Nah, untuk malam klowong sendiri itu warnanya kuning bersih seperti ini. Kemudian kalau untuk malam tembokan itu warnanya agak gelap hitam. Kalau malam kelanceng itu juga warnanya lebih putih atau agak bersih gitu. Nah, ini yang membedakan antara malam klowong, malam kelanceng dan malam tembokan, yaitu tingkat kekuatan malam tersebut menyerap atau mengikat di kain. Jadi semakin kuat malam tersebut mengikat di kain, itu kualitasnya semakin bagus dan yang pasti harganya juga semakin mahal gitu. Biasanya yang dipakai untuk pengrajin batik di daerah Bantul sini khususnya itu standar menggunakan malam klowong, dan yang dipakai buat nutup bidang yang luas atau nembok tadi dipakai buat media-media yang agak besar itu menggunakan jenis malam tembokan, dan harganya pun juga variatif, kisaran 25.000 sampai 35.000-an gitu. Kalau untuk malam tembokan harganya di bawah 25.000, jadi sekitar 20.000-an. Oke, kemudian lanjut lagi di warna. Nah, jenis warna ini pun juga ada beberapa macam yang biasa dipakai untuk batik, untuk
mewarna batik, ada yang namanya warna naptol, ada yang namanya warna remasol, ada yang namanya warna indigosol, atau ada juga rapid. Jadi 3 warna ini beda semua penanganannya, beda semua prosesnya. Kalau naptol itu ada nanti campurannya garam naptol. Kalau remasol ada namanya campurannya water glass. Kemudian indigosol ada namanya campurannya HCl, dan yang terakhir tadi rapid itu hanya warna kemudian dikasih air lalu dipuaskan udah jadi. Cuman kelemahannya hanya ada 2 warna. Nah, untuk warna sendiri kebanyakan orang pada menggunakan jenis warna naptol karena lebih mudah, lebih simpel, dan prosesnya kalau untuk pengrajin itu bisa lebih cepat. Dalam artian kita bisa memproses warna lebih banyak dalam 1 hari itu. Oke, kemudian lanjut lagi untuk bahan selanjutnya yaitu soda abu. Soda abu itu bentuknya seperti rinso, nah, atau seperti deterjen, soklin, dan lain sebagainya. Nah, ini soda abu ini fungsinya yaitu bahan untuk mempermudah penghilangan malam saat proses pelorotan. Nah, apa itu pelorotan? Pelorotan yaitu proses penghilangan malam dengan cara direbus. Nah, itu nanti dikasih soda abu. Nah, itu dituangkan ke dalam air yang sudah mendidih, kemudian batik yang akan kita hilangkan malamnya kita masukkan ke dalam air mendidih tersebut. Itu. Kemudian kita masuk selanjutnya yaitu ke proses membatik. Yang pertama yaitu pengketelan, yaitu proses perebusan atau perendaman kain mori dengan bahan khusus agar didapatkan kualitas kain yang bagus untuk membatik. Nah, pengketelan ini dimaksudkan agar nanti saat kita proses membatik itu lebih mudah. Kalau misalnya kita beli kain yang baru, di kain itu masih ada sisa-sisa kanji yang menempel di benang. Jadi saat proses membatik itu nanti proses penggoresan malam ke kain itu kalau ada sisa-sisa kanjinya, takutnya malam tidak meresap ke baliknya atau tidak meresap ke belakang. Nah, maka dilakukan proses pengketelan tersebut agar nanti saat proses membatik lebih mudah meresap malam. Kemudian yang kedua, saat proses pewarnaan juga warnanya lebih mudah untuk meresap ke dalam pori-pori benang atau pori-pori kain tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyorek. Ketika membuat batik, tentunya seorang pembatik harus memikirkan dulu gambar apa yang perlu dilukis atau dibuat, dipolakan di atas kain mori. Setelah mendapatkan ide baru, sang pembatik akan memulai menggambarkan motifnya di atas kain atau di atas kertas. Jadi menyorek ini adalah membuat gambar di atas kain putih yang belum ada batikannya. Bisa dengan cara dipola, dalam artian gambar yang sudah dibuat pada kertas ditaruh di bawah kain, kemudian kita tinggal mola dari atasnya. Kalau dalam bahasa kita itu namanya menjiplak. Kemudian bisa juga apabila kalian atau mungkin pengrajin batik itu sudah mahir dalam menggambar, mereka langsung menggambarkan polanya di atas kain putih tanpa ada gambar pola di bawahnya. Jadi menggambar langsung di atas kain putih. Tuh. Kemudian selanjutnya yaitu nyanting. Tuh, setelah gambar jadi di atas kain putih tersebut sudah siap diproses batik. Nah, ini ngelowongi. Gunanya apa itu dicanting? Ini berhubungan dengan proses selanjutnya yaitu proses pewarna kain batik. Karena kain warna putih akan diberikan warna dasar, misalnya nanti warna coklat, warna biru, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya nyanting itu sebagai pembatas garis-garis yang ada pada gambar tersebut, atau sebagai bahan atau zat perintang warna agar warnanya itu tidak keluar atau garisnya itu masih tetap kelihatan. Nah, agar bagian dilapisi lilin bisa juga diwarnai dengan warna yang lain, proses nyanting berlangsung 2 kali pada umumnya.
Jadi kita pertama kita canting dulu kainnya bagian depan, kemudian nanti kita cek dulu apakah malam itu sudah nembus sampai baliknya. Kalau seandainya malam itu belum nembus, kita balik lagi, kita ulangi cantingnya dari baliknya. Nah, gunanya dilakukan ini agar motif yang sudah digambar pensil pada bagian depan tidak ikut diwarna dasar, pada bagian belakang pun juga tidak nembus, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah selesai memolat dasar tadi dengan menggunakan canting namanya canting pelowong, kemudian bagian-bagian mana yang ingin ditutup dengan canting tembokan, atau yang keempat yaitu nembok. Itu kita tembok, kita tutup media-media yang kita inginkan nanti warna yang berbeda. Misalnya ada sebuah gambar burung, kemudian kita mengikuti bentuknya atau pola dasarnya gambar burung tersebut, kemudian beberapa bagian kita tutup dengan menggunakan malam tembok, tutup media-medianya karena nanti kita inginkan warna yang lain, seperti itu. Nah, untuk saat ini nembok itu tidak hanya menggunakan canting saja, tapi bisa juga menggunakan kuas itu agar lebih cepat dalam proses penutupan bagian-bagian yang besar tadi atau penutupan media-media yang besar tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu proses pewarnaan. Setelah dicanting, ditembok, kemudian batik itu sudah siap di proses pewarnaan atau dicelup. Atau kalau satu warna dasar itu namanya medel, hanya satu warna. Misalnya warna biru putih, ungu putih, merah putih, hitam putih, dan lain sebagainya, itu namanya medel. Nah, nyelup adalah proses pewarnaan kain batik. Yang dimaksud dengan mewarnai di sini adalah memberikan warna dasar pada kain tersebut. Kain mori akan kita celupkan ke dalam sebuah wadah yang sudah disediakan dan yang sudah diisi pewarna, misalnya warna coklat. Nah, pencelupan ini akan dilakukan dengan cara berulang-ulang sampai warna coklat yang diinginkan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita nyelupkan kain batik itu 2-4 kali. Setelah pencelupan selesai, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengeringkan kain batik dengan cara diangin-anginkan, dijemur, diangin-anginkan, dibentangkan, dijemur, dibentangkan, diangin-anginkan, tidak langsung terkena sinar matahari. Nah, setelah agak apoh atau airnya itu udah berkurang kadar air yang ada di kain tersebut, proses selanjutnya yaitu melorot. Melorot yaitu penghilangan malam pada kain. Nah, merupakan tahapan akhir dalam proses pembuatan selai kain batik tulis maupun batik cap yang menggunakan perintang warna malam. Dalam tahap ini pembatik melepaskan seluruh malam atau lilin dengan cara memasukkan kain yang sudah tua warnanya ke dalam air mendidih itu. Nah, oke, itu tadi proses-proses membatik. Kemudian kita masuk jenis dan filosofi batik klasik yang ada di Yogyakarta. Ada beberapa macam jenis batik yang ada di Yogyakarta ini. Nah, sebagai generasi muda kita wajib melestarikan dan mengenal jenis-jenis batik yang ada di Indonesia agar tidak diambil oleh negara lain. Hal ini karena batik menjadi aset negara yang berharga. Salah satunya jenis batik yang ada di Yogyakarta. Yogyakarta selalu memiliki motif yang menjadi ciri khas tersendiri dan tidak dijumpai pada kain batik lainnya. Berikut macam-macam jenis batik yang ada di Yogyakarta. Yang pertama yaitu batik Ciptoning. Nah, gambarnya seperti ini, ada burung garudanya, ada gambar wayangnya, kemudian ada motif ini kecil-kecil ini motif parang. Nah, salah satu motif batik ini biasanya dipakai untuk menghadiri acara resmi. Sebagian besar motif batik ini sering dipakai oleh orang-orang kerajaan zaman dulu dalam mengatur negara. Batik motif Ciptoning ini memiliki unsur burdo. Burdo itu garuda
dalam bahasa Jawa, dalam bahasa batik namanya gurdo. Kemudian parang itu ini bentuknya agak miring. Kemudian wayang sebagai simbol kebijaksanaan. Nah, ini ada gambar wayangnya di tengah. Kemudian harapannya batik Ciptoning ini apabila seorang memakai atau menggunakan batik ini, ataupun orang yang membuat batik ini dengan mempunyai harapan, batik ini mampu membawa kesan berwibawa atau sopan, bijaksana, dan memiliki tata krama yang baik bagi para pemakainya. Kemudian selanjutnya yaitu batik Pamiluto. Motif batik Pamiluto umumnya dipakai ketika melangsungkan pertunangan. Kata Pamiluto sendiri artinya perekat atau tertarik. Ini gambarnya, ada beberapa motif batik di dalamnya. Nah, hal ini sama seperti makna dari motif batik sebagai pengikat antara calon pengantin, sehingga mereka bisa berhubungan baik sampai pada waktu pernikahan tiba. Unsur motif batik ini terdiri dari truntum, kemudian parang, ceplok, kemudian gurdo, kuku, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu batik Wahyu Tumurun. Motif batik satu ini merupakan batik yang khusus dipakai dalam acara tradisi orang Jawa, yaitu temu manten dan acara lain yang kental dengan adat Jawa. Batik ini memiliki makna yaitu agar pengantin baru tersebut senantiasa mendapatkan anugerah dan dikaruniai keturunan yang soleh. Nah, ini ada gambarnya, ada 2 burung, kemudian ini ada beberapa gambar daun-daunan, sama ada beberapa gambar bunga yang kecil-kecil ini. Kemudian selanjutnya yaitu batik Parang Rusak Barong. Nah, ini termasuk juga batik klasik yang pertama kali yang hanya dulu dipakai oleh seorang raja. Batik Parang merupakan salah satu motif batik yang paling tua di Indonesia. Parang berasal dari kata pereng yang berarti lereng. Jadi bentuk parang itu bentuknya miring atau seperti lereng-lereng atau perengan. Perengan menggambarkan sebuah garis menurun dari tinggi ke rendah secara diagonal. Susunan motif S jalin menjalin tidak terputus melambangkan kesinambungan. Jadi ini seperti bentuk S, ini melambangkan kesinambungan tidak terputus. Bentuk dasar huruf S diambil dari ombak samudra yang menggambarkan semangat tidak pernah padam. Jadi ini sebagai gambaran semangat dari ombak yang ada di laut. Kemudian batik ini merupakan batik asli Indonesia yang sudah ada sejak zaman Mataram atau Keraton Surakarta. Nah, selanjutnya yaitu batik Sidomukti. Sidomukti berasal dari kata sido yang berarti jadi atau menjadi atau terus menerus, dan mukti yang berarti mulia dan sejahtera. Jadi pengertian batik Sidomukti atau filosofinya adalah menjadi mulia dan sejahtera. Motif-motif batik berawalan sido mengandung harapan agar keinginan dapat segera tercapai. Kemudian selanjutnya yaitu batik Sido Aceh. Batik motif Sido Aceh ini termasuk dalam salah satu jenis batik keraton. Nama batik Sido Aceh berasal dari dua kata bahasa Jawa yaitu Sido dan Aceh. Sido dapat diartikan sebagai jadi atau terus menerus atau berkelanjutan. Sedangkan Aceh dapat diartikan sebagai sayang atau kasih sayang. Jadi jika ingin digabungkan, batik Sido Aceh dapat diartikan sebagai perlambang kehidupan manusia yang penuh dengan kasih sayang, sehingga dapat menenteramkan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk batik-batik yang berawalan Sido tadi, dari Sidomukti, Sido Aceh, Sido Luhur, dan lain sebagainya, itu biasa digunakan untuk upacara pengantin. Nah, biasanya dipakai oleh kedua mempelai pengantin tersebut dengan harapan atau filosofinya semoga bisa hidup mulia, semoga diberikan kasih sayang, dan lain sebagainya.
Untuk selanjutnya nomor 7 yaitu batik Sidoluhur. Nah, sesuai dengan namanya, motif ini bermakna harapan atau untuk mencapai kedudukan yang tinggi dan dapat menjadi panutan masyarakat atau keluhuran. Motif-motif batik ini berawalan Sido, sama tadi juga merupakan golongan motif yang banyak atau dibuat para pembatik. Nah, dengan demikian motif berawalan Sido mengandung harapan agar yang diinginkan bisa tercapai, dan Sidoluhur sendiri mempunyai arti yaitu batik yang mempunyai harapan atau agar nanti bisa mempunyai jiwa budi yang luhur. Kemudian yang 8 yaitu batik Kawung. Nah, batik Kawung ini tidak asing bagi kita dan mungkin kita sering melihat, sering memakai, dan mungkin juga di kalangan masyarakat umum motif Kawung ini sudah familiar atau sudah banyak yang dipakai. Motif Kawung bermakna kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Dalam kaitannya dengan kata suwung yang berarti kosong, motif Kawung ini menyimbolkan kekosongan nafsu dan hasrat duniawi, sehingga menghasilkan pengendalian diri yang sempurna. Kekosongan ini menjadikan seorang netral, tidak berpihak, tidak ingin menonjolkan diri atau mengikuti arus kehidupan, membiarkan segala yang ada di sekitarnya berjalan sesuai dengan kehendak alam. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 9 atau yang ke-9 yaitu batik Truntum. Motif Truntum yang diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencana atau Kanjeng Ratu Kencono, Permaisuri Sunan Pakubuwono III, bermakna cinta yang tumbuh kembali. Dia menciptakan motif ini sebagai simbol cinta yang tulus tanpa syarat, abadi, dan semakin lama semakin terasa subur, berkembang atau tumaruntum. Bisa dipakai oleh orang tua pengantin pada hari pernikahan. Nah, harapannya adalah agar cinta kasih yang tumaruntum ini akan menghinggapi kedua mempelai. Kadang dimaknai pula bahwa orang tua berkewajiban untuk menuntun kedua mempelai untuk memasuki kehidupan yang baru. Truntum yang berarti menuntun atau kasih sayang. Oke, yang ke-10 yang terakhir yaitu batik Slobok. Slobok sendiri berarti longgar, yang juga menyiapkan makna agar yang meninggal tidak mengalami kesulitan saat menghadap pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, batik ini biasanya atau dulu sering dipakai oleh orang untuk takziah atau untuk melayat. Bahkan kalau di daerah Jawa, Jogja, Solo, dan lain sebagainya, zaman dulu batik ini biasa dipakai buat menutup jenazah. Nah, ini berarti atau mempunyai makna agar yang meninggal tidak mengalami kesulitan saat menghadap pada Tuhan yang Maha Kuasa. Memakai batik motif ini ke upacara pemakaman juga menyiratkan doa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Oke, mungkin itu dulu tentang pemaparan dan pengertian serta proses membatik serta filosofi batik. Mudah-mudahan pemaparan ini bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah ilmu kalian, bisa menambah kalian mencintai budaya bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.